Selamat pagi saudara-saudara yang di rumah, Shalom. Kembali kita datang ke rumah Tuhan, kita sungguh bersyukur boleh sekali lagi kita merasakan kasih kemurahan Tuhan. Sebelum itu kita akan nyanyikan sebuah lagu, Berkenan Bagimu. Kita semua bawa bangkit berdiri. Katakan pulihkan, pulihkan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru. Bebas dari semua, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambaran, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Oh, katakan pulihkan, pulihkan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru. Bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu.
bagaikan emas yang murni bentuk hatiku, selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Serupa dengan gambarmu, serupa dengan gambarmu, serupa dengan gambarmu, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kembali kami datang membawakan hati kami ya Tuhan. Engkau tahu hati kami ya Tuhan, yang sungguh haus akan kasih kemurahan-Mu ya Tuhan. Di mana akhir-akhir seperti ini ya Tuhan, kami sungguh membutuhkan firman-Mu Tuhan dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang hidup di dalam diri kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami yang masih bertahan di masa-masa seperti ini, boleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Boleh menjadi terang Tuhan, agar sekitar kami boleh melihat Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang kami puja Tuhan sangat besar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kiranya Tuhan, semua ya Tuhan yang menonton saat ini ya Tuhan, Engkau siapkan hati mereka ya Tuhan, siapkan mulut bibir mereka ya Tuhan, sehingga sebentar kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan, dan boleh sebentar kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau pakai Bapak Gembala kami nanti ya Tuhan dalam membukakan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih juga Tuhan. Hamba berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan yang ada di rumah. Kiranya Tuhan, mereka masih sehat Tuhan, tidak terkena penyakit apapun ya Tuhan, karena Engkau yang melindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan ibadah ya Tuhan, Engkau jaga lindungi kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ada satu oknum yang tidak tinggal diam ya Tuhan, yang selalu ingin mengganggu dan mengambil kesempatan kami ya Tuhan dalam beribadah ya Tuhan. Kami usir, kami tengking ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau setan pergi menghancurkannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap memulaikan ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Shalom. Ya, kita sangat bersyukur kalau kita boleh kembali dalam rumah Tuhan. Ya, kalau bagi saya itu kalau seminggu cuma sekali ibadah itu kayak kita ada kekurangan sedikit ya. Kalau biasanya kita hari Selasa ada ibadah, Kamis ada ibadah, tapi sekarang nggak ada, kayak ada yang kurang ya. Tapi kita tetap harus patut bersyukur kita masih beribadah. Kita akan nyanyikan sebuah lagu Penyelamatku. Katakan inilah hidupku.
hidupku ku serahkan kepadamu, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, inilah hatiku, ku berikan bagimu, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat, hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Katakan, inilah hidupku, inilah hidupku, serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat, hanya dekat
Aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Oh, ku percaya padamu penyelamatku. Kita mau siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jujur, kita mau bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Katakan jujur, kadang ku tak sanggup. Jujur, kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun, bahkan di dalam api pun. Ku kan menyembah-Mu. Imanku memegang janji-Mu, imanku yang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku, sayang setia
perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup. Oh, ku tahu kau sanggup. Aku tak pernah sendiri. Aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku. Selalu baik kau di hidupku. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Oh, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup. Aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Bahkan di dalam api pun, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Memang kami tak sanggup ya Tuhan dalam menghadapi situasi yang seperti ini ya Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Kami berdoa khusus untuk ya Tuhan mereka-mereka ya Tuhan yang merasa sendiri ya Tuhan. Engkau selalu Tuhan sanggup memulihkan mereka Tuhan. Engkau sanggup Tuhan melawat mereka ya Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan mereka ya Tuhan tergeletak ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk pembukaan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau membuka hati kami ya Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan boleh kami simpan dalam hati kami ya Tuhan. Dan kami boleh dengar lagi di rumah ya Tuhan. Kami baca lagi ya Tuhan. Engkau selalu membukakan rahasia firman-Mu ya Tuhan. Engkau pakai mulut bibir gembala kami ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan nama-Mu yang selalu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, saudaraku sekalian. Salam kami dari keluarga kepada sidang Tuhan yang kami kasihi, dimanapun saudara berada. Mari
Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan, dan Anda siapkan Alkitab supaya apapun yang kita dengar akan menjadi satu berkat dalam perjalanan hidup kita ke depan, menghadapi apapun yang terjadi. Ya, kita tidak tahu peristiwa apa yang terjadi besok dan seterusnya. Yang jelas firman Tuhan kita boleh mendengar dan kita boleh mempraktekkannya supaya hidup ini menjadi satu kehidupan yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku sekalian, kita akan mendengar kembali firman Tuhan seperti yang sudah kita dengar yang lalu, ya. Tuhan mengenal umatnya di padang gurun, gambaran dunia ini, ya. Justru kita hidup sekarang ini Tuhan tahu apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, bagaimana pengharapan kita, bagaimana pergumulan kita, masalah, problema yang kita hadapi dengan keadaan sekarang ini. Ya, yang minggu lalu kita juga sudah mendengar Tuhan memeliharakan umatnya di padang gurun. Ya, Ia mengenal, Ia memelihara. Kalau Ia tidak memelihara dengan keadaan dunia yang mengalami sukar sulit sekarang ini, ya, banyak orang kaya, banyak pengusaha besar dunia sudah mulai bangkrut, satu persatu sudah hancur perusahaan mereka, ya. Banyak manusia, banyak karyawan, pegawai yang dikeluarkan. Ini membuktikan sungguh keadaan dunia sekarang ini bukan jaminan buat kita sebagai umat Tuhan. Hari ini kita akan mendengar kembali Tuhan memimpin umatnya di padang gurun. Ya, Tuhan memimpin umatnya dalam perjalanan di padang gurun dunia sekarang ini. Ya. Kalau Tuhan mengenal, Tuhan memeliharakan, tapi kalau Tuhan tidak memimpin, tidak menuntun, sulit untuk perjalanan kita. Ya, sebab apapun yang Tuhan sediakan buat kita, semua berkat apapun, tidak ada artinya apa-apa kalau Dia sendiri tidak hadir menuntun kita, tidak hadir di depan kita, membuka jalan di padang gurun buat perjalanan kita. Ya. Haleluya. Kita akan baca Mazmur 136 ayat yang ke-16. Mazmur 136 ayat yang ke-16. Anda buka semua. Kita akan mendengarkan pembacaan. Mari. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Kepada Dia yang memimpin umatnya melewati padang gurun. Ada tanda seru di belakang ini. Ini satu berita yang harus didengar seluruh umat Allah dimanapun kita berada, di kota, di desa,
Dia memimpin umatnya melalui padang gurun dunia yang gersang, panas ini. Haleluya. Terus, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. nah, kasih setianya tidak pernah berubah. Ya. Kasih setianya selalu ada pada umatnya. Ya. Saudara, memimpin itu dalam pengertian memegang tangan sambil berjalan. Jadi dia memegang tangan kita sambil menuntun untuk kita melalui padang gurun ini. Jadi dengan kata lain, kita mengikuti jejak kakinya. Dimanapun ia menuntun kita, ke sana arahnya kita berjalan. Jangan menurut langkah hidup kita. Nanti kita tersesat, nanti kita menghadapi banyak masalah. Haleluya. Kalau ia memegang tangan kita, artinya ia menuntun, membuka jalan buat kita. Indah sekali kalau kita mengerti ini. Ya. Memimpin juga dalam pengertian membimbing, ya. Juga mengajari, ya, mendidik, melatih, supaya pada akhir perjalanan kita di padang gurun ini, kita dapat berjalan sendiri. Kita sudah tahu jalannya. Seperti Yesus sendiri berkata, akulah jalan. Nah, kita temukan ini di jalan dulu. Di perjalanan ini yang dia buka, akulah kebenaran. Ada kebenaran. Firman-Mu kebenaran. Roh Kudus itu kebenaran. Dalam perjalanan ini Tuhan menyatakan firman-Nya yang diungkap-bukakan dan Roh Kudus yang dicurahkan mengurapi umat-Nya dalam perjalanan ini. Dan akulah kehidupan. Perjalanan ini kalau kita terus menerus senantiasa mengikuti jejaknya ini, satu saat kita akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Haleluya. Saudara, ini hal yang sangat indah buat kita. Di padang gurun dunia ini, memang kita sudah mendengar, ia mengenal keadaan kita. Ia memelihara kita. Tapi kita juga butuh satu hal ini. Ia yang memimpin kita. Haleluya. Di padang gurun ini banyak hal kita alami. Ya. Sebab perjalanan sana itu tidak seperti keadaan sekarang. Namanya padang gurun, panas siang hari, malam dingin luar biasa. Itu sebabnya Tuhan sediakan siang tiang awan supaya umatnya terpelihara di sana. Malam hari ada tiang api supaya umatnya tidak kedinginan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Wahyu 3 itu kepada sidang akhir, sidang yang ketujuh, sidang Laodisia. Aku tahu keadaan, Tuhan berkata. Engkau panas tidak, dingin tidak, suam-suam kuku. Ini perjalanan umat Tuhan. Saudara, mari dengan kondisi sekarang ini, berapa banyak perjalanan umat Tuhan, kehidupan rohani mereka sudah mulai merosot. Sudah, apalagi sudah tidak bisa beribadah secara langsung di rumah Tuhan. Semua sesuai dengan nubuat firman dalam Amos pasal 8 itu. Kita punya semua, tapi satu saat kita merasa kita membutuhkan sesuatu. Kita mencari firman. Semua pergi
Kemanapun kita mencari, firman Tuhan berkata, mereka tidak menemukan yang dicari. Orang muda, rohani yang muda, satu saat dalam perjalanan mereka menjadi lelah, lemah, jatuh, dan satu saat mati. Ini satu beban hidup. Pergumulan sekarang ini luar biasa. Kita menghadapi pergumulan secara jasmani hidup sehari-hari. Kita menghadapi pergumulan kehidupan rohani. Berat sekali kehidupan rohani ini. Apalagi sekarang. Banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Kita juga harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan kita makan minum. Banyak hal-hal yang menyesatkan umat Tuhan di padang gurun ini. Kalau Tuhan tidak memimpin, perjalanan kita akan tersesat. Haleluya. Itu sebabnya mari saudaraku, seberat apapun beban hidup kita dalam perjalanan di padang gurun dunia ini, ingat Tuhan Yesus pasti membuka jalan dan pasti menolong setiap kehidupan kita yang berharap, yang berseru, yang menyerahkan seluruh kehidupan itu kepada Dia. Amin. Ini Yesus berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Di situ kita melihat hatinya penuh kasih. Selalu ingin berada dalam setiap kehidupan kita. Tergantung kita. Apakah kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup ini dalam perjalanan kita setiap langkah di padang gurun dunia sekarang ini. Ingat, di padang gurun itu kita menghadapi angin yang luar biasa. Kita menghadapi debu, kotoran yang berterbangan, yang seringkali menghambat mata kita, menghambat pendengaran telinga kita, yang selalu menggoyahkan perjalanan kita ini. Kita menghadapi banyak sekali. Belum kita menghadapi apa? Binatang liar di sana yang mengaum-ngaum. Haleluya. Itu sebabnya mari saudara, ada satu hal yang selalu harus kita ingat baik-baik dalam perjalanan kita di padang gurun dunia ini. Apa? Di dalam kita menempuh jalan hidup kita di padang gurun dunia ini, mungkin kita naik, mungkin kita turun, ya seperti naik ke gunung, turun di lembah seperti nyanyian tadi, ya di atas gunung, di bawah lembah. Ingat, kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Kalau kita sungguh-sungguh menyerah, pikiran kita, pandangan kita, semua kepada Dia, hidup ini sepenuhnya sudah ada dalam tangannya. Kita nggak usah pikirkan apa yang akan terjadi di depan. Biar Dia atur semuanya. Semua sesuai dengan rencananya. Mungkin kita besok menghadapi pergumulan yang berat. Kita berjalan terus, bergumul, menghadapi itu semua dengan Tuhan. Mungkin kita menghadapi sesuatu yang menakutkan besok. Ayo kita hadapi semuanya itu. Kita hadapi. Di tengah-tengah padang gurun itu ada suara auman. 1 Petrus pasal 5 berkata,
Itulah suara iblis, bagaikan singa. Suara ini bagaikan suara singa, tapi itu suara iblis yang mencari siapa yang dapat untuk dihancurkan. Saya menemukan satu ayat juga. Suara auman ini adalah juga suara seorang pemimpin yang menyesatkan umatnya. Banyak sekarang ini. Kita harus hati-hati. Suara auman ini lewat berita firman menyesatkan umatnya. Tidak sesuai dengan firman. Di luar rencana Tuhan. Ini yang menyesatkan. Kita harus hati-hati. Haleluya. Dan satu lagi yang harus kita ingat baik-baik. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam perjalanan hidup kita tanpa seizin Tuhan. Tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau apapun yang terjadi, nanti dari siang sampai besok seterusnya, seminggu, sebulan ke depan, apapun yang terjadi, ingat, semuanya Tuhan izinkan terjadi. Kalau ia tidak izinkan terjadi, itu tidak akan pernah terjadi. Contoh, Anda baca kitab Ayub. Tuhan izinkan setan bagaikan auman singa ini mencobai Ayub. Supaya Tuhan membuktikan hati Ayub ada tetap pada Tuhan. Dan Tuhan punya kesempatan untuk menyatakan kasihnya kepada Ayub ini. Haleluya. Saudara, sementara kita melewati semua yang terjadi, yang menimpa hidup kita, perjalanan hidup kita, ingat, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat menghadapinya, supaya kita jangan dikalahkan. Amin. Supaya kita jangan dikalahkan. Justru perjalanan kita menuju tanah perjanjian Kanaan. Apa itu? Ya, Kanaan itu bukan kerajaan sorga, tapi Kanaan itu gambaran dari kegerakan hujan akhir yang sudah akan terjadi. Tidak lama lagi akan terjadi revival yang luar biasa. Gereja Tuhan seluruh dunia menjadi satu anggota tubuh. Semua akan bergerak menuju satu tujuan nanti. Di Wahyu 21, Yerusalem baru. Di situ Tuhan membentuk mempelainya. Mempelai yang sejajar dengan Dia. Haleluya. Itu sebabnya jangan kita menyerah apapun yang kita hadapi. Allah yang menyertai kita lebih besar dari segala persoalan, masalah, apapun yang kita hadapi. Dia lebih besar. Haleluya. Saudara, ingat, tidak ada yang sanggup menolong kita. Hanya Dia yang sanggup menolong kita. Justru di perjalanan di padang gurun dunia ini, yang memberi kekuatan supaya kita dapat menanggungnya. Saudara, kita akan melihat Tuhan berjanji akan membuka jalan di padang gurun. Supaya umatnya, umat Israel zaman itu, dan kita umat dari bangsa kafir zaman sekarang ini, dapat mengikuti rutenya, ya, dapat mengikuti apa yang sudah Tuhan rancangkan bagi perjalanan umatnya.
di padang gurun dunia ini supaya tidak tersesat. Nah, Anda dengar baik-baik, saya mendapat satu ini. Justru dalam perjalanan di padang gurun inilah Tuhan memerintahkan Musa, seorang pemimpin, untuk mendirikan tabernakel, bait suci Allah. Untuk apa didirikan? Supaya umat pilihannya, umat Israel, nah zaman sekarang adalah kita, dapat beribadah kepadanya di padang gurun. Supaya umat Tuhan dapat beribadah. Dan Allah dalam hal ini itu tapat perjanjian, hadirat Allah, hadirnya Dia dalam tabernakel itu berjalan di depan memimpin umatnya, baik berangkat atau tinggal di sekeliling kemah Allah, bait suci Allah, tabernakel. Nah, di situ kita melihat justru di padang gurun tabernakel dibangun, umat Israel 12 suku itu semua berkemah di sekeliling tabernakel supaya umat Allah dekat dengan bait suci Allah. Ada satu hati, ada kerinduan untuk beribadah. Di situ Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa. Ya, saudara, apapun yang ia kerjakan, Tuhan punya rencana yang banyak kali kita sebagai umat Tuhan terkadang tidak memahami apa yang ia pikirkan untuk kelangsungan kehidupan kita di padang gurun dunia ini. Coba kita baca Ibrani pasal yang ke-10. Ayat 25. Atau ayat 19, kita mulai. Ayat 19. Ya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19. Anda sudah buka semua di rumah? Mari. Ketekunan. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nah, kita loncat ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Terus? Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, seperti dibiasakan oleh beberapa, oleh umat Allah. Terus? Tetapi marilah kita saling menasehati. Ayo kita saling menasehati. Ayo, kenapa kamu nggak ibadah? Ini hari ibadah. Ayo kita sama-sama. Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, kita lihat keadaan sekarang ini sesuai dengan nubuat firman, kedatangannya banyak goncangan-goncangan akan terjadi. Ya, malapetaka, wabah, hukuman dan luar biasa terjadi nanti. Ya, ini semakin giat untuk kita dalam
melaksanakan ibadah, ya, kita melayani semakin giat menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Haleluya. Saudara, ini mengapa Tuhan membuka jalan, kemudian membangun tabernakel supaya umat Tuhan dapat beribadah. Sasarannya supaya umatnya Israel zaman itu dapat mencapai sasaran akhir, dapat mencapai tujuan akhir. Itulah tanah Kanaan, negeri yang dijanjikan. Negeri yang dijanjikan. Ini negeri yang dijanjikan kepada Abraham turun. Dalam perjalanan rohani kita menuju kota Yerusalem baru, Wahyu 21 itu, jangan sampai terjadi di suatu tempat perhentian Tuhan tidak menyertai kita. Sekarang perjalanan kita menuju sasaran, itulah kota Yerusalem baru yang akan turun di sorga. Banyak umat Tuhan berhenti justru di perjalanan, sudah mendekati akhirnya berhenti. Ini yang terjadi. Mengapa berhenti? Karena Tuhan tidak menyertai, tidak mengerti rencana Tuhan. Seolah-olah Tuhan seperti satu saat umat Israel berbuat kesalahan, Tuhan marah, Tuhan berkata kepada Musa, Musa, bawa seluruh bangsa Israel, pergilah ke negeri perjanjian. Ingat, aku Tuhan tidak menyertai engkau. Tuhan tidak memimpin. Musa berkata, Tuhan, kalau engkau tidak memimpin, aku tidak akan berangkat. Walaupun engkau membunuh aku sekalipun, aku tidak akan berangkat. Sebab tanpa engkau memimpin, sia-sia semuanya. Sampai jalan ini menghadapi peperangan. Banyak umat Tuhan yang gugur mati. Itu sebabnya perjalanan gereja Tuhan sekarang ini, kalau Tuhan tidak memimpin, habis dunia dengan segala keadaannya. Dunia dengan apa yang ada selalu mengganggu umatnya ini. Coba kita baca itu. Saya teringat suratan 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15, ayat 16, ayat 17. Mari. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15, 16, ayat 17. Janganlah kamu mengasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia. Terus? Dan apa yang ada di dalamnya. Nah, ingat ini kalimat. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan kita ambil bagian itu. Terus, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau kita mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Terus, sebab semua yang ada di dalam dunia. Nah, apa yang ada di dalam dunia? Ini, satu, yaitu keinginan daging. Keinginan daging.
Dua, dan keinginan mata, keinginan mata. Tiga, serta keangkuhan hidup. sombong. Tidak memerlukan Tuhan. Perjalanan kita di padang gurun dunia seolah-olah kita Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Nah, sombong. Nah, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Terus, Bukanlah berasal dari Bapa, bukan berasal dari Bapa. Siapa Bapa? Sumber kasih itu. Itu bukti dunia tidak ada sumbernya kasih. Tidak ada kasih. Haleluya. Melainkan dari dunia. itu dari dunia. Ayat 17 perhatikan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang, berarti menuju ke sana. Sedang lenyap, menuju akan dilenyapkan dengan keinginannya. Keinginan daging, mata, sombong. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tetapi siapapun yang melakukan, yang mempraktekkan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, di sini Tuhan membuka jalan di padang gurun dunia ini supaya kita hati-hati. Jangan kita mengasihi. Kalau kalian nanti baca di Keluaran, Anda baca dalam perjalanan di padang gurun, justru umat Israel, umat Allah yang dipilih, yang dikasihi, mereka ini apa? Melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Bersungut, mengeluh, membantah, melawan, menyembah berhala. Firman Tuhan berkata apa? Mereka mengusung bukan tabut perjanjian, bukan hadirnya Tuhan dalam kehidupan mereka, tapi mereka mengusung apa? Kema, Molok, dewa dunia ini. Mereka menghambakan diri kepada segala ilah-ilah dunia ini sekarang. Hati-hati. Mengapa Tuhan membangun tabernakel? Supaya umat Tuhan beribadah hanya kepada Tuhan. Tapi kenyataannya justru umat Israel menyembah patung, lembu emas, berhala. Di Yeskel dikatakan menyembah dewi udara. Sampai 3 kali disebut. Mereka menyembah dewi, bukan dewa saja. Ada dewa, ada dewi di udara. Dan mereka mengalami kematian dan kematian. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan adalah api yang menghanguskan. Dan Tuhan itu hatinya cemburuan. Kalau ada umat Allah tidak menyembah Dia, yang Ia sudah berkorban sepenuhnya, mengadakan pendamaian, dosa kita diampuni, dan Ia kembali menyembah bukan kepada Dia di dunia ini. Tuhan Allah yang cemburu menghukum dan membunuh. Itu sebabnya hati-hati. Tuhan membangun kemah Allah supaya umat Tuhan hidup mereka ada di sekeliling kemah Allah. Artinya ada hubungan selalu dengan hadirnya Dia di dalam rumah Allah.
Tiap kali dia hadir, awan itu datang, penuh dengan kemuliaan di tempat tabut perjanjian, ruangan Maha Kudus. Umat Israel melihat dan mereka sujud menyembah dia. Ini yang sudah Tuhan bukakan jalan. Di situ ia memimpin umatnya. Ia mengenal, ia memelihara, tapi ia memimpin. Jangan sampai perjalanan kita di dunia sekarang ini Tuhan tidak menyertai, Tuhan tidak memimpin, Tuhan tidak membuka jalan. Wah, ini perjalanan umat Tuhan, gereja Tuhan yang riskan. Hanya kutuk dan hukuman nanti. Mari saudara, inilah janji Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita, ia memimpin di padang gurun dunia ini. Walau kita berjalan di tengah dunia yang gersang, kering, panas, banyak hal yang kita hadapi, banyak suara-suara sumbang. Sekarang ini banyak suara sumbang loh. Banyak firman yang sumbang sekarang ini. Hati-hati berjalan ini. Tetapi Tuhan tetap menyertai dan memimpin kita. Amin. Ia tetap memimpin. Untuk apa? Supaya kita, perjalanan kita yang dipimpin Tuhan itu, Tuhan memberkati kita. Kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkat apa? Di padang gurun dunia yang gersang ini. Itu berupa kebun buah-buahan yang menyegarkan. Kebun buah-buahan. Kalau kita ingat kebun buah-buahan, kita ingat Hawa jatuh justru di kebun buah-buahan. Satu hal kita harus ingat. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang dapat merubah gegersangan tanah hati manusia ini. Di padang gurun yang kering, kerontang ini. Hanya Tuhan Yesus yang memiliki kuasa untuk dan sanggup mengubah sekering apapun hati orang, siapapun. Mungkin sudah bagaikan tanah yang sudah retak, kering. Tuhan punya kuasa merubah hati manusia dan pikiran manusia yang gersang, yang kering, yang panas menjadi hati, pikiran yang sejuk, segar, bagaikan taman yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang berbuah-buah. Sebab suatu saat Yesus datang ke pohon ara, gambaran bangsa kafir, Anda dan saya. Ya, Tuhan datang mencari buah. Bangsa kafir, dalam firman dikatakan tidak punya hak waris, bukan umat pilihan. Kita hanya umat yang mendapat anugerah. Cabang liar di hutan, Tuhan patahkan, Tuhan ambil, Tuhan cangkokkan. Jadi pokok anggur pilihan. Kita ini cuma patahan dari hutan padang gurun dunia ini, dicangkokkan ke pokok anggur pilihan Tuhan. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, Bapakku pengusahanya. Kita ditaruh di sana, menikmati kasih Bapa yang kekal, korban Yesus yang sempurna, pekerjaan Roh Kudus bagaikan air membawa sari-sari makanan dan kita menikmati semuanya ini. Luar biasa. Di sini kita belajar mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita ini siapa?
Harusnya kita tidak punya pengharapan apa-apa. Kita hanya mendapat kemurahan. Bangsa kafir, bangsa yang tidak punya apa-apa di dunia ini. Coba kita buka Efesus pasal yang kedua itu. Ya, kita lihat ini supaya kita sadar kembali. Umat Tuhan, ayo firman ini menyadarkan kita. Ini keadaan kita, kondisi kita di dunia ini. Efesus pasal yang kedua, ayat 11. Mulai, ayat 11 mulai, mari. Dipersatukan di dalam Kristus. Nah, kita disatukan. Umat pilihannya bangsa Israel. Kita yang jauh. Sekarang dibawa dekat dengan umat pilihannya bangsa Israel. Kita disatukan di dalam Kristus. Siapa Kristus? Yang mengurapi. Ayat 11. Karena itu ingatlah, Ayo, kita ingat ya. Terus, bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, nah kita ini bukan Yahudi, umat pilihan Allah. Kita ini bukan. Terus, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahirlah yang dikerjakan oleh tangan manusia. ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Bahwa Kristus. waktu itu Kamu tanpa Kristus. kamu tanpa Kristus. Ini yang pertama. Kita nggak punya Kristus. Terus yang kedua. Tidak termasuk kewargaan Israel. Oh, kita bukan warga mereka. Bukan. Terus lagi. Dan Yang- tidak mendapat ketentuan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Yang ketiga, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan kepada umat pilihannya? Kita bangsa kafir tidak mendapat apa-apa. Bayangkan betapa sedih kita lahir sebagai bangsa kafir. Tapi di sinilah kita berbahagia. Kita mendapat janji ini nanti. Terus, Tanpa pengharapan tanpa pengharapan dan dan tanpa Allah di dalam dunia. tanpa Yesus juru selamat. Gak punya harapan. Lahir, hidup, mati di api neraka. Gak ada harapan. Sekarang perhatikan ayat 13. Tetapi Sekarang ini loh. Perhatikan. Tetapi sekarang. di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, Nah, di dalam Kristus Yesus. Kamu. Tuhan berkata. Kamu pribadi. Kamu. Dimanapun bangsa kafir berada. Kamu. Yang dahulu jauh. Jauh dari kasih karunia Kristus. Jauh dari pengharapan. Kamu yang dahulu jauh. Terus, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. oh sekarang sudah menjadi dekat. Dulu jauh. Sekarang dekat. Oleh darah Kristus. Tiap kali kita berjamaah suci, kita minum darahnya. Ingat. Bukan hanya dosa kita diampuni. Tiap kali kita minum darah Kristus, tubuh dan darah Kristus, kita menjadi satu dengan Dia. Menjadi dekat, menjadi satu. Tidak ada jarak lagi. Tubuhnya yang dipecah-pecahkan
menyatu dengan tubuh kita. Darahnya yang dicurahkan di Golgota mengalir dalam kehidupan kita. Kita menjadi satu. Sungguh luar biasa, tidak terpahami, tidak kita bisa mengerti. Begitu ajaibnya hati Tuhan kepada kita, bangsa kafir yang jauh. Tuhan tarik menjadi dekat. Bukan hanya dekat, sekarang menjadi satu. Dia kepalanya, kita adalah anggota tubuhnya. Ajaib sekali. Kalau ini yang dia kerjakan, kita lihat dalam perjalanan kita sebagai tubuh. Kepala ini memimpin. Kepala ini menuntun. Luar biasa. Ini yang luar biasa. Berarti ia memimpin kita dengan apa? Perjalanan kita ini dia memimpin. Kita ikutin apa? Jejak kakinya yang penuh dengan darah pendamaian. Jadi perjalanan kita ini, tiap kali kita injak darah ini, perdamaian itu terjadi. Perdamaian itu terjadi. Tidak ada permusuhan, tidak ada crash, tidak ada perselisihan. Kita semua anggota tubuh Kristus. Dimanapun kita berada, ingat kita ini satu anggota, bukan musuh. Sebagai anggota tubuh, jangan tangan kiri menjelek-jelekan tangan kanan. Tangan kanan menuding tangan kiri. Kita bersatu, bekerja sama. Coba tangan kanan diulurkan. Anda lihat saya, tangan kanan ini diulurkan. Tangan kiri diulurkan. Menjadi satu. Apa yang terjadi? Terjadilah satu doa. Kaki ini berlutut. Oh, luar biasa. Terjadi hal yang indah. Ada kerendahan hati. Di sini, sadar nggak sadar? Anda lihat saya, tangan kiri ini, tangan kanan ini, ya, di tengah-tengah ini, seperti yang kita dengar, Tuhan membangun tabernakel. Ini jalannya. Dia hadir di tengah-tengah umatnya. Kalau kita bisa bersatu, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Seperti Yesus berkata, 2-3 orang berhimpun, dia ada di tengah-tengah mereka. Amin. Coba 2 itu berantem. Tabernakel ini gak terbangun. Kita harus ingat. Tabernakel ini dibangun dengan 3 bahan. Tembaga yang paling depan. Ada perak di bawah tanah. Ada emas di tempat kudus dan maha kudus. Yang dibungkus. Ditutup oleh 4 dudung. Dengan papan-papan jenang. Dengan pintu kemah, pintu tirai. Di sini. Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa. Tembaga menggambarkan hukuman. Perak menggambarkan ketebusan. Ada di bawah tanah, ditancap. Itulah bukit Golgota. Emas, itulah karya Roh Kudus. Menjadikan kita kehidupan-kehidupan yang memancarkan kemuliaan Allah. Supaya nama Bapa dipermuliakan. Yesus berkata,
Kalau engkau hidup dalam terang bagaikan pelita, nama Bapa dipermuliakan. Haleluya. Saudara, jadi di tengah perjalanan padang gurun dunia ini, Tuhan rindu kita boleh menikmati buah-buah yang menyegarkan. Walaupun menghadapi banyak pencobaan, tapi kita di situ menikmati buah-buah. Buah apa ini sebetulnya? Satu, buah pertobatan. Ya, Anda baca Matius pasal 3 ayat 8. Anda catat, Anda baca. Injil Matius pasal 3 ayat 8. Buah pertobatan. Yang kedua, buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Efesus pasal 5 ayat 9. Efesus pasal 5 ayat 9. Ya, Anda baca di rumah. Ada buah-buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 ayat 23. Buah-buah roh. Buah roh yang pertama itu kasih. Bukan benci, bukan kasih. Ayo kita belajar mengasihi. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yang keempat, buah kehidupan kekal. Sungguh apa yang ia kerjakan sulit untuk kita mengerti. Justru perjalanan di padang gurun dunia ini, banyak yang berguguran, banyak yang bersungut-sungut, banyak yang mengomel, banyak yang membantah, banyak yang melawan Musa seorang pemimpin, seorang gembala. Dan banyak yang kembali menyembah berhala. Tapi kita yang mendapat kasih kemurahannya, ayo kita mau gunakan jalan yang sudah Tuhan Yesus berikan dan buka jalan buat kita. Ya, ayo kita temukan buah-buah yang dihasilkan lewat pencurahan Roh Kudus. Itu soalnya perjalanan kita di padang gurun perlu apa? Jamahan Roh Kudus. Penyertaan Roh Kudus. Itu nanti Anda baca Yesaya pasal 32 ayat 15. Coba kita baca. Ya. Saya mendekati akhir sudah. Kitab Nabi besar Yesaya pasal 32. Ayat 15 mulai, nanti Anda baca seluruhnya. Ya, ayat 1 Anda baca mulai nanti. Kita baca 15, 16, dan 17. Mari. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Sampai dicurahkan kepada kita umat Allah, bangsa kafir, roh air besar, Roh Kudus dari atas. Terus Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. oh, maka padang gurun kering, gersang, retak-retak akan menjadi kebun buah-buahan. Begitu drastis perbedaannya. Tadi gersang tanpa curahan Roh Kudus. Gersang hidup kita ini. Hambar, hampa, kosong. Sekarang begitu dicurahkan Roh Kudus dalam hidup kita, menjadi kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan. Penuh dengan buah-buah. Segar, pandangan mata kita berbeda. Luar biasa. Dan
Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Berarti besar, luas. Ayat 16. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Nah, di kebun buah-buahan itu akan tetap ada kebenaran. Apa itu kebenaran? Ada firman Allah. Ada Roh Kudus yang adalah kebenaran itu. Walaupun kita diberkati, hidup kita penuh firman, penuh Roh Kudus. Nggak habis pikir ini semua. Kok bisa ya padang gurun menjadi kebun buah? Siapa yang sanggup melakukan? Tuhan yang sanggup melakukan. Padang gurun, nggak ada air. Musa pun bertanya, Tuhan bagaimana ini? Hampir 2 juta umat perlu minum. Tuhan berkata, Musa, ambil tongkatmu, pukul itu gunung batu dan akan keluar air. Begitu dipukul, air itu mengalir. Semua minum, binatang-binatang yang dibawa semua minum. Dan air mengalir terus. Gunung batu. Itu kasih Allah. Itu korban Kristus ada di sana. Dipukul, mengeluarkan menjadi jaminan hidup bagi umat. Di sana, korban Kristus, jaminan hidup bagi umat yang dikasihinya. Amin. Banyak orang tidak mengerti. Karena nggak mengerti, menghujat, mengejek, mengolok-olok korban Kristus. Kita yang mengerti, oh kita menghargai korbannya. Di padang gurun selalu ada berlaku keadilan. Di kebun buah-buahan akan tetap ada. Tetap ada. Tidak berubah, tidak kurang. Ada kebenaran. Ayat 17. Di mana ada kebenaran, Oh, di mana ada firman, di mana ada jamaah Roh Kudus. di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di situ akan lahir, tumbuh damai, sejahtera. Oh, apapun manusia berkata kita, damai, sejahtera ada di sini. Biarkan dia mau bicara apa, damai. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, Akibat dari kebenaran inilah tenang dan ketentraman untuk selama-lamanya. tenang, tentram, tidak bermusuhan, tidak menjelek-jelekan, tenang, tentram. Kita lihat kekurangan dia, kita berdoa buat dia. Yang lain melihat kekurangan kita, mereka berdoa buat kita. Ada damai, tenang, tentram. Semua dikerjakan oleh doa. Kebenaran. Firman yang mengerjakan ini. Roh Kudus yang menjamah semuanya ini. Itu terjadi di padang gurun dunia ini. Dalam perjalanan kita, wah luar biasa. Nah, kita perhatikan sekarang. Ayat 18. Wah, ini yang luar biasa. Bangsaku akan diam di tempat yang damai. Oh, umatku akan diam. Akan tinggal di tempat yang damai. Akan istirahat di tempat yang damai. Ada pergumulan di padang gurun itu. Sehingga lihat ada suara auman, ada ular mendesis. Tapi dikatakan diam di tempat yang damai. Di dunia nggak ada yang begini.
Hanya Tuhan yang sanggup melakukan. Apalagi, Di tempat tinggal yang tentram. tempat tinggal yang tentram. Anda perhatikan ya, ini tidak dikatakan harta kekayaan menjamin ini. Tidak. Hanya karena kebenaran firman, kebenaran Roh Kudus yang mengerjakan semua ini dalam setiap kehidupan kita yang sedang berjalan di padang gurun dunia sekarang ini. Apalagi yang ketiga, Di tempat peristirahatan yang aman. kita istirahat. Aduh, aman. Luar biasa. Ayat 20. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di semua tempat, di mana saja, di mana ada air. Ayo tabur, 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 tabur. Terus? Yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi ke mana-mana. Luar biasa. Ada kebebasan. Tidak ada pencurian. Tidak ada hal-hal yang lain. Saudara, saya mau mengakhiri. Di sini kita belajar bersyukur serta memasyurkan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib yang sudah Tuhan kerjakan di depan kita, perjalanan kita, gerejanya, umat yang dikasihi, yang dipanggil, yang panggil keluar dari dunia yang gelap menuju terangnya ajaib dalam perjalanan di padang gurun dunia ini. Kita belajar mengucap syukur, terima kasih. Kita agungkan namanya senantiasa. Begitu luar biasa. Kita dipanggil keluar dari dunia yang gelap menuju terangnya yang ajaib. Tak habis pikir ini. Disinilah kita patut memuji namanya, mempermuliakan namanya, menceritakan kebaikannya kepada siapapun, karena kita mengalami karya besar Tuhan, perjalanan kita di mana Ia sudah memimpin kita di padang gurun dunia sekarang ini. Apapun yang kita hadapi, ayo kita belajar menyerah. Amin. Mari musik. Ya. Masih ada jalan. Kita semua mau bangkit berdiri. Kau selalu ajaib bagiku. Jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran.
ajaib bagiku. Jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku. Kau selalu ajaib bagiku. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutup. Ada yang menutupnya. Masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan, ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan, ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Oh haleluya. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Saudaraku sekalian, dimanapun engkau berada, apapun kondisimu sekarang ini, mungkin engkau menghadapi jalan yang berliku-liku. Mungkin engkau sedang bingung pada jalan persimpangan 4 ini. Kemana lagi? Mungkin kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi masalah berat. Dengar baik-baik firman Tuhan. Tuhan memimpin kita di sana, di padang gurun dunia yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan banyak hal terjadi dalam kehidupan gerejanya, umatnya yang dikasihi. Kalau engkau percaya firman yang engkau dengar hari ini, Tuhan tidak membiarkan engkau berjalan seorang diri. Ia selalu ada di depan, memimpin, membuka jalan buat kita. Ia begitu ajaib buat kita. Tidak ada yang dapat menutup pintunya. Kau selalu ajaib bagiku, dan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku. Kau selalu ajaib bagiku. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan. Mari kita angkatkan tangan kita. Masih ada jalan
sesuatu yang indah bagi kami. Ya Rabbi Yesaya. Haleluya, haleluya. Masih ada jalan lembut. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan masih ada jalan Semalamnya terbuka untuk tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. kulihat Dia sudah membuka jalan. besaranmu. Seluruh siang Tuhan nyanyikan lagu ini. Masih ada jalan. Jalan Ya. terbuka untukku. Masih ada jalan bagi kita ada untuk kehidupan kita. jalannya Engkau percaya? Tuhan. Engkau percaya? Masih Sembahlah Dia. ada Haleluya, haleluya. untuk Ya Rabbi Yesaya. kulihat kebesaranmu. Masih ada jalan. Masih ada jalan terbuka. Apapun yang engkau hadapi sekarang ini, jangan engkau putus asa. Jangan engkau putus pengharapan. Jangan engkau dikalahkan dengan keadaan dunia sekarang ini. Masih ada jalan Tuhan memimpin, terbuka. membuka pintu keajaibannya. Di sana kita menemukan sesuatu yang menyegarkan kita. Kebun buah-buahan. Haleluya. Tuhan mencari buah-buahan di dalam kehidupan kita. Oh, haleluya, haleluya. Begitu ajaibnya Dia. Renungkanlah sejenak. Bagaimana hidupmu sekarang ini? Engkau percaya ini firman yang sudah kau dengar? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali Ia berfirman, semua akan terjadi. Haleluya. Terima kasih untuk firman. Apa yang engkau kerjakan di luar kesanggupan kami untuk bisa memahami, memikirkan. Sejauh ini rancanganmu bagi perjalanan kami, gerejamu, umatmu yang engkau panggil, yang engkau tebus, yang engkau kasihi, yang menjadi milikmu sendiri. Haleluya. Dalam perjalanan kami menghadapi kenyataan padang gurun yang sangat luar biasa ini. Di sana engkau mengenal kami. Di sana engkau memeliharakan kami. Di sana engkau memimpin, engkau menuntun, engkau menyertai kami. Begitu ajaibnya engkau. Kami percaya hanya engkau yang sanggup melakukan ini semua untuk kami. Dunia tidak memberi apa-apa buat kami. Hanya penderitaan dan kematian kekal. Tapi engkau, apapun yang kami hadapi, pergumulan apapun yang kami hadapi, semua seizin engkau terjadi. Dan engkau izinkan semuanya ini tidak melebihi kekuatan kemampuan kami. Terima kasih semuanya Tuhan. Meteraikan ini semua apa yang kami dengar dalam hidup kami. Berilah kami pengertian supaya kami mengerti. Jamah hati kami supaya kami percaya dan yakin. Engkau tidak pernah berdusta kepada kami.
Terima kasih Bapa. Kerjakan lebih lanjut. Apa yang akan Engkau kerjakan ini? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di mana sebentar kami akan menikmati, bersekutu tubuh dan darah, korban yang Engkau kerjakan, yang begitu sempurna bagi kami. Ampunilah kami. Banyak kali kami sudah berlaku salah terhadap Engkau. Ampunilah kami. Banyak kali kami kurang percaya akan kuasa cipta dari firman. Layakkan kami mengambil tubuh dan darah-Mu. Makan minum bersekutu dengan tubuh dan darah. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudaraku sekalian di rumah dimanapun, yang engkau sudah sediakan roti dan anggur ini, mari angkatkan roti ini, tubuh Kristus lebih tinggi dari atas kepala kita. Kita hargai apa yang Ia kerjakan. Kita dengar firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Angkatkan cawan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Haleluya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Kita angkatkan kedua tangan kita. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur, terima kasih. Engkau begitu nyata, begitu ajaib. Senyata firman yang kami dengar. Sekali Engkau berfirman, Engkau akan mengerjakan terus ke depan dalam setiap kehidupan kami yang mendengarkan ini firman. Berikan kami kemampuan untuk kami dapat melakukannya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Meteraikan ini firman dan perjamuan suci dalam hidup kami. Ajarlah kami selalu menyerahkan hidup ini sepenuh dalam tangan. Nikah kami, keluarga kami, anak-anak kami.
ibadah dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Nyatakan terus, ungkapkan terus isi hatimu kepada kami. Biarlah Roh Kudus menjamah, menyertai, memelihara kami semua umatmu yang ada di mana-mana. Di Sekedong, Purun, Siantan, di Pontianak sekitar. Bahkan di luar pun umatmu yang berada. Bahkan sampai mereka yang mendengar ini berita, sampai di Hong Kong sekalipun, biarlah firman ini menjamah hati mereka, menjadi berkat bagi keluarga mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan kembali semua ke dalam tangan. Engkau luar biasa dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan kembali seluruh sidang Tuhan, imam-imam yang digembalakan gereja ini dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang menyertai, memelihara. Engkau sendiri yang memimpin kami. Engkau yang membuka jalan bagi kami di padang gurun dunia ini. Banyak masalah problema yang kami hadapi. Banyak suara-suara yang tidak baik yang kami dengar. Engkau sendiri yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dunia dengan segala keadaannya, banyak manusia sekarang sedang menjerit, sukar sulit, hidup secara jasmani begitu sukarnya sekarang ini. Tapi firman sudah Engkau nyatakan bagi kami. Padang gurun Tuhan jadikan kebun buah-buahan. Di sana kami Tuhan peliharakan kami. Haleluya. Biarlah Engkau sendiri yang memelihara kami. Hamba serahkan seluruh sidang Tuhan dalam tangan-Mu. Berkati nikah-nikah kami. Berkati anak-anak kami. Berkati keluarga kami. Berkati ibadah, pelayanan daripada umat-Mu. Dan berkati pekerjaan, usaha, bisnis, apapun yang umat-Mu kerjakan. Lewat online, lewat apa saja. Tuhan sendiri menyediakan segala berkat-berkat bagi kehidupan kami. Supaya hidup kami senantiasa terpelihara. Dengan berkat inilah kami selalu membawa persembahan yang terbaik buat Engkau. Berkati kembali umat-Mu yang senantiasa ingat akan pekerjaan Tuhan. Baik yang di Pontianak maupun yang di Sekedong. Tuhan berkati kembali. Bahkan umat-Mu yang mengembalikan milik Tuhan 1/10, Tuhan berkati kembali semuanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar sore tidak ada ibadah di Sekedong. Tuhan, karena banjir, karena banyak hal kami tidak bisa datang ke sana. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menolong umat-Mu. Haleluya. Kiranya Tuhan membuka jalan ke depan. Kami dapat beribadah kembali Tuhan. Haleluya. Sertailah umat-Mu. Singkirkan virus corona ini daripada umat-Mu. Biarlah kami senantiasa sehat. Dan dengan kekuatan inilah kami rindu suatu saat kami dapat beribadah kembali. Dan melayani Engkau kembali di rumah Tuhan. Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu saja yang jadi. Terima kasih Tuhan. Perjalanan pulang umat-Mu, Pontianak, Sekedong, ke tempat yang lain, Tuhan jaga sertai pelihara semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, nanti sore tidak ada ibadah di Sekedong karena banjir ya. Saya dengar banyak ular yang berkeliaran di sana. Ya, biarlah nanti minggu mendatang seizin Tuhan kita berhimpun kembali.
Selamat siang saudaraku sekalian. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan bagi kita. Haleluya. Amin.